Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast. Today we will discuss 5 important topic in English, a simple and easy to understand way. I am Widyawati, your host, and here with me is my friends as the presenter. Let's get started. Hello everyone, I'm so happy to share these really interesting English topics with you. Before we move on the materials, let me introduce myself. My name is Yuliawati and I will be the presenter for today's podcast. I hope you find it useful and easy to remember. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini ada kita presenter kita dan kita siap menanyakan materi-materinya. Nah, di sini kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu degree of comparison. Nah, apa sih yang ada di degree of comparison itu? Boleh dijelaskan? Baik teman-teman, di sini ya ada 3 degree of comparison, yaitu yang pertama ya ada positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang ketiga superlative degree. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3. Nah, boleh dijelaskan untuk perbandingan apa sih dari ketiga itu? Kalau yang positive degree-nya itu perbandingan yang sama. Kalau yang superlative degree-nya itu perbandingan lebih dari yang satunya. Oh, kebalik ya. Kalau yang superlatifnya itu perbandingan lebih dari semuanya. Kalau yang comparative degree-nya itu perbandingan lebih dari yang satunya. Nah, apakah ada rumus dari ketiga degree of comparison tersebut? Tentu saja ada. Rumus yang positive degree-nya itu yaitu subject plus to be plus s plus adjective plus s. Rumusnya ada 2 ya. Yang kedua yaitu subject plus to be plus s plus adverb plus s. Please you give me example. For example-nya, she is as tall as me. Berarti intinya yang positive degree ini untuk perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama. Berarti kalau aku sama cantiknya dengan kamu berarti menggunakan S, menggunakan anunya ini. Pokoknya menggunakan rumusnya S. Contohnya seperti lebih cantik, as beautiful as me. Berarti bukan lebih, berarti sama. Berarti sama kalau cantiknya. Yang lebih dari yang satunya itu adalah comparative, ya. Comparative degree. Boleh dijelaskan terus rumus-rumus yang ke comparative degree-nya? Kalau comparative degree-nya itu rumusnya ada 3, yaitu subject plus to be plus adjective plus er plus than. Yang kedua yaitu subject plus to be plus more plus adjective plus than. Yang ketiga subject plus to be plus ls plus less or less. Less. Subject plus to be plus adjective plus less plus than. Kenapa di situ di rumusnya itu kita menggunakan er? Di rumus comparative degree ini menggunakan er karena kalau er itu lebih hanya satu suku kata. Kalau yang lebih dari satu suku kata itu maka menggunakan more. Berarti kalau yang terdiri dari satu suku kata itu menggunakan er. Kalau lebih itu berarti more. Ya. For example, she is smarter than me. Nah, smartnya itu menggunakan kan smart satu suku kata, maka tambahkan er menjadi smarter. Terus kalau yang superlatif itu gimana sih rumusnya? Kalau yang superlatif itu rumusnya ada 3 juga, yaitu subject plus to be plus the plus adjective plus est plus in. Yang kedua subject plus to be plus the plus most plus adjective plus in. Yang ketiga subject plus to be plus the plus least plus adjective plus in. Nah, boleh diberikan kita untuk contoh dari rumus-rumus tersebut. For example, he is the tallest in the classroom. Berarti dia lebih tinggi dari semua teman di kelasnya. Oh, ya. Boleh kita lanjut ke materi selanjutnya? Boleh. Nah, kita di sini akan memasuki untuk materi yang kedua, yaitu tentang ability and obligation. Nah, boleh dijelaskan apa sih maksud dari ability and obligation itu? Jadi di sini
ability-nya itu ada dua, yaitu can dan could. Kalau yang can-nya itu untuk masa yang sekarang, kalau could-nya itu untuk masa lampau. Kalau boleh dijelaskan apa sih maksud atau arti ability itu terlebih dahulu itu. Jadi di sini adalah pengertian dari ability itu adalah suatu kemampuan, yang dimana ability itu dibagi menjadi dua, yaitu ada can dan could. Kalau can-nya itu untuk kemampuan di masa yang sekarang, kalau yang could-nya itu kemampuan untuk di masa lampau. Berarti ini ketika kita mempunyai suatu kemampuan di masa lampau, kita menggunakan could. Iya, menggunakan could. Terus kalau yang kemampuan dari masa sekarangnya itu bisa kita menggunakan can. Tapi sebelumnya saya pernah mendengar kalau ability ini itu ada be able to-nya juga. Boleh dijelaskan bagaimana be able to itu di ability ini? Kalau yang be able to-nya itu untuk kemampuan yang lebih sopan gitu. Berarti kita menggunakannya itu supaya lebih sopan. Tidak ada bedanya, tetapi supaya lebih sopan. Ability berarti begitu. Nah, kita langsung saja yang ke penjelasan obligation-nya. Boleh dijelaskan kita serahkan kepada presenter kita. Kalau obligation-nya itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Obligation-nya itu ada have to dan must. Have to-nya itu adalah kewajiban yang datang dari orang lain. Kalau yang must-nya itu kewajiban yang harus datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Pokoknya intinya itu kalau obligation-nya itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan atau sebagai rutinitas kita sehari-hari. Kalau yang memakai subjek she, he, it itu kita menggunakan apa? Apa menggunakan have, tetap have? Kalau yang menggunakan she, he, it itu hanya menggunakan has to. Berarti have to itu kita kalau di subjek she, he, it itu kita menggunakan has to. Terus kalau yang menggunakan had to, semua subjek yang menggunakan had to itu adalah yang di masa-masa lampau. Had to ada had to, has to, must dan has to. Oke, itulah penjelasan tentang materi yang kedua kita. Nah, kita langsung masuk ke materi yang ketiga, yaitu present continuous tense. Nah, boleh dijelaskan oleh presenter kita. Di sini present continuous tense itu adalah yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Contohnya seperti I am walking, saya sedang berjalan. Pokoknya adalah kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang, sedang terjadi atau sedang berlangsung. Kenapa kita di present continuous ini kita memakai ing? Di present continuous tense ini memakai ing karena kejadian tersebut sedang kita lakukan. Berarti kalau yang sedang berlangsung atau sedang kita lakukan itu menggunakan ing. Ya, contohnya seperti walk, kan tambahkan ingnya menjadi walking, sedang berjalan. Oke, mungkin kita langsung saja ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu yaitu direct and indirect object. Nah, boleh dijelaskan itu bagaimana maksud dari materi itu? Di sini yang dimaksud dengan direct and indirect objects ini itu termasuk subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronouns. Yang dimana subjek yang terdiri dari I, you, they, we, he, she, it. Sedangkan kalau objeknya itu me, you, us, them, him, her, dan its. Kalau yang possessive adjective-nya itu ada my, your, our, their, his, her, dan its. Kalau yang possessive pronoun-nya itu ada mine, yours, ours, theirs, his, dan hers. Terus yang terakhir yaitu yang subjeknya sama. Contohnya seperti I love myself, itu disebut dengan reflexive pronouns, yang dimana reflexive pronounsnya itu yaitu myself, yourself, ourself, theirself, himself, herself, dan itself. Nah, tadi yang subjeknya sama disebut dengan reflexive pronoun. Nah, berarti itu kan untuk subjek yang sama, ada untuk reflexive pronoun itu untuk subjek yang sama. Terus bagaimana dengan subjek yang berbeda? Apakah kita tetap menggunakan reflexive pronoun atau kalau dengan subjek yang berbeda maka menggunakan objek. Kita tidak lagi menyebutnya reflexive pronoun karena reflexive pronounnya itu hanya untuk
dengan subjek yang sama. Kalau menggunakan objek itu tidak, kalau subjek dengan menggunakan objek yang lain itu tidak kita menyebutnya dengan reflexive pronoun. Berarti kalau kita ini contoh, jadi contoh soalnya yaitu contoh I love you itu kan beda orangnya. Jadi kita menggunakan Subjek dan objek. Kalau itu tidak bisa disebut reflexive pronoun karena subjek dan objeknya beda. Oh, berarti gitu. Intinya yang subjeknya sama, contohnya yang tadi saya sebutkan tadi, I love myself, maka disebut dengan reflexive pronoun. Ya, karena subjeknya sama. Ya. Ya berarti mungkin itu ya. Langsung saja masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima. Nah di sini ada position of adjective before or after noun. Nah boleh dijelaskan bagaimana maksud dari materi tersebut? Di sini ada position of adjective ada 3. Yang pertama itu ada attributive possession, yang kedua predicative possession, dan yang ketiga post positive adjective. Nah untuk boleh disebutkan bagaimana, mungkin ada rumusnya atau gimana untuk kita membuat kalimat dari ketiga materi tersebut. Kalau yang attributive possessionnya itu rumusnya yaitu subject plus to be plus adjective plus noun. Contohnya seperti she is beautiful girl. Untuk rumus yang kedua, rumusnya yaitu subject plus linking verb plus adjective, dan contohnya yaitu the girl is beautiful. Untuk yang ketiga ada post positive adjective, rumusnya yaitu indefinite pronoun plus adjective. Yang kalau contohnya itu yaitu biasanya disebut dengan esan. Esan berarti apa saja isi dari esan tersebut? Esan itu ada everybody, everything, everyone, somebody, something, someone, anybody, anything, anyone, nobody, dan nobody, nothing, no one. Oke, nah tadi di situ ada disebutkan tentang linking verb. Kan linking verb ini boleh dijelaskan linking verb dan auxiliary verb. Apa sih perbedaan dari kedua hal tersebut? Kalau perbedaan linking verb dan auxiliary verb ya, linking verbnya itu linking verb setelahnya itu adjective. Kalau auxiliary verb itu setelahnya verb. Oh, berarti gitu ya. Kalau linking verb ini setelahnya adjective atau kata sifat. Oh, kalau auxiliary verb adalah setelahnya verb. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jelaskan di podcast kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Thank you for listening to our podcast today. We hope this discussion help you learn English more easily. Thank you everyone. Keep practicing English every day because practice makes perfect. See you in the next podcast. Bye Goodbye and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.